warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Motivatras, pada hari ini saya main di Taman Kota BSD. Ya, ini sudah diopen kembali untuk pengunjung dan saya akan coba masuk. Ya, ini berapa luasnya dan nanti di dalam kita akan lihat kondisinya. Ya. Nah, ini suasana di taman BSD. Kiri kanannya luas, tumbuh-tumbuhannya lumayan tinggi nih pemirsa, lumayan tinggi sampai ke ujung ini. Jenis ininya juga ini palem juga ada. Nah, ya kita lihat. Ini sempat 2 minggu di close, ditutup, dan sekarang bisa di open kembali. Kita akan coba nanti cari tempat review, kira menarik. Tuh mirsa tuh. Nah ini sahabat, ini saya sedang mengelilingi jalan setapak di Taman Kota BSD. Banyak pengunjung yang stay di sini bersama keluarganya, terkadang mengajak anak-anaknya begitu. Lumayan segar. Ya. Ini sekarang saya sedang menaiki jembatan penyeberangan, nih, jembatan penyeberangan sungai yang ada di Taman Kota. Nah ini sungai, ya, jembatannya pendek sih, sekitar 6 sampai 7 meter. Seru. Pada kali ini saya ingin mengajak sedikit sharing terkait bagaimana mengelola kelas, khususnya membuat layout kelasnya. Jadi kepada rekan-rekan guru di seluruh Nusantara, kelas kita yang bentuknya persegi atau persegi panjang itu terkadang membuat anak-anak sedikit bosan pada saat belajar di kelas. Tapi kalau kita bisa mengaturnya lebih baik, ya, kemudian diatur sedemikian rupa, maka itu bisa menjadi lebih menarik. Nah, salah satu resep yang bisa kita sharing bersama di sini adalah, pertama, kelas yang penuh dengan bangku-bangku itu kalau bisa, itu nomor satu resepnya adalah setiap saat itu posisi tempat duduknya dirubah. Ya, posisi tempat duduk dirubah. Terkadang berbentuk berbaris-baris atau berbanjar-banjar begitu. Terkadang dibuat kelompok-kelompok kecil. Kemudian dibuat seperti teater, ya, kelas teater, kemudian bentuk angkare, huruf U begitu, ya. Kemudian yang kedua, tempat duduk murid, ya, duduk murid itu terkadang yang bagian depan itu selama 1 semester atau 1 tahun dia di situ terus, sehingga ini tidak bagus untuk kesehatan mata. Anak yang duduknya paling kiri kadang melihat papan tulis di sebelah kanan, sehingga nanti cenderung matanya bergerak ke kanan terus. Demikian pula anak yang duduknya di kiri melihatnya selalu kanan terus. Kemudian yang duduknya paling depan itu mungkin
bisa dengan luasa melihat apa yang ada di depan, tapi yang duduknya paling belakang itu akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu resep saya yang kedua, yang pertama tadi adalah posisi kursinya diatur sedemikian rupa sehingga bervariatif setiap minggu sekali. Yang kedua, itu kalau bisa setiap hari itu sahabat, setiap hari itu duduknya anak itu bergeser, atau kalau tidak bisa tiap hari ya seminggu lah. Anak duduk di bangku pertama, kemudian bergeser ke samping, terus begitu. Sehingga nanti anak selama satu putaran begitu mengalami seluruh posisi kursi yang diatur oleh guru. Sehingga anak yang tadinya duduk di depan, sekarang akan bergiliran di tengah, kemudian ke belakang, yang di belakang akan ke depan, ke tengah, terus begitu. Dan ini akan sangat bagus untuk kesehatan mata dan membuat anak taste-nya itu muncul karena dia menguasai panggung kelas itu. Nah, resep saya yang ketiga, sahabat, dinding kelas itu rata-rata sekolah yang saya kunjungi di beberapa kota besar di Indonesia adalah selalu papan tulisnya menghadap ke depan, selalu di depan dan anaknya menghadap ke depan, ya, selalu satu arah. Nah, melalui video ini, sharing ini, saya ingin ngajak bagaimana kita jadikan papan tulis anak, arah hadap anak itu ke seluruh dinding. Jadi anak belajar itu terkadang menghadap ke papan tulis betulan, terkadang ke arah tembok sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, kemudian ke belakang. Sehingga anak-anak itu merasa bahwa belajarnya itu tidak harus terpaku di satu arah di papan tulis gitu ya. Dan ini menurut saya menarik. Oleh sebab itu konsekuensinya adalah pajangan murid, hasil belajar, hasil karya, hasil kerja kelompok atau sejenisnya yang merupakan produk dari anak itu ditempelkannya di dinding-dinding yang selain papan tulis. Papan tulis kiri kanannya kosong, kemudian dipakai untuk pemajangan. Kemudian dinding sebelah kiri, kanan, dan belakang itu dijadikan tempat untuk memajang. Ya, dijadikan tempat untuk memajang. Maka yang terjadi adalah kalau seluruh dinding dipakai untuk tempat memajang hasil karya anak, seluruh mata pelajaran, maka anak otomatis dia akan mengakses dinding sebelah kiri, akan mengakses dinding sebelah kanan, dan juga akan mengakses dinding sebelah belakang. Dengan desain seperti ini, maka anak akan terbiasa bahwa belajarnya tidak harus menghadap ke papan tulis. Dia bisa belajar ke arah mana saja, sehingga anak merasa bahwa arah belajarnya itu bagi dia bebas, ya, bebas. Nah, ini akan membuat anak-anak semakin nyaman, ya, semakin nyaman belajar di kelas, ya, tidak terpaku kepada salah satu titik. Nah, kemudian yang terakhir, kelas biasanya kan akan sangat nyaman kalau punya aturan kelas, ya, punya aturan kelas. Maka bisa diterapkan aturan kelas itu jangan guru yang buat. Jadi aturan kelas, sahabat, aturan di kelas itu rule yang disepakati bersama antara guru dan murid itu kalau bisa tidak guru yang membuat, tapi murid yang membuat, nanti divalidasi oleh guru sehingga anak merasa dia menjadi sumber, dia menjadi kontributor peraturan yang akan dipakai di kelas itu. Nah, kalau ini terjadi maka anak-anak merasa memiliki kelas itu dan pada akhirnya dia akan mematuhi apa yang ia buat sendiri begitu. Nah, selama ini kebanyakan aturan kelas itu dibuat oleh guru sehingga seakan-akan anak merasa itu produk dari guru, sehingga kesannya ada kesan menakutkan, ada kesan pemaksaan, ada kesan agak sedikit dalam tanda kutip mengikat begitu ya. Tapi kalau sudah diprodukkan murid, walaupun mengikat, kita tinggal gampang. Ini buatan kalian bersama, ini produk kalian bersama, maka mari kita patuhi bersama begitu. Nah, gitu aja sahabat, resep saya bagaimana mengelola kelas, terutama membuat layout kelas supaya membuat anak-anak lebih aktif dan lebih berperan. Oke, sampai jumpa, sukses. Mudah-mudahan semangat bisa dipraktekkan. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Gunanto Motivantas.